Lebih berbahaya lagi nanti di akhir zaman itu nanti biasa-biasa saja orang-orang yang berpakaian, mohon maaf, cuman kutang sama kolor aja lagi. Sekarang Bapak Ibu saya kasih contoh. Bapak Ibu tengok sekarang perlakuan para artis sekarang. Anak mudanya artis kita sekarang bagaimana gaya hidupnya? Itu sebagai contoh, dan fansnya banyak. Gaya hidupnya seperti apa? Kita bukan lihat kaya miskinnya ya, tapi coba gaya hidup dia, berkelakuannya seperti apa, berpakaiannya seperti apa. Nampak ketiaknya pakai tank top, nampak pusatnya pakai celana sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu Bapak Ibu ada namanya kitab Al-Fitan. Tahu Al-Fitan Bapak Ibu? Apa artinya Al-Fitan Bapak Ibu? Fitnah. Fitan itu fitnah. Di dalam kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, di dalam bab khusus ada namanya Al-Fitan. Ada pembahasan khusus tentang Al-Fitan. Al-Fitan itu diartikan fitnah. Nabi berkata di dalam hadisnya, kata Nabi, qabla khurudid dajjal salasina sanah, 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, sanawatun salasa, atau 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, kata Nabi, akan bermunculan fitnah besar. Falakum fitanun a'zam akbar. Akan muncul fitnah sebelum datangnya Dajjal itu, dan fitnah itu fitnah besar. Apa maksudnya fitnah besar di sini? Yang dimaksud dengan fitnah besar di sini, akan muncul fitnah, kejadian-kejadian, fenomena yang fenomena tersebut tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi. Apa fenomena tersebut, Pak Ustaz? Kok pasti akan terjadi? Banyak Bapak Ibu. Dalam kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, banyak dalam pembahasan Al-Fitanun, bukan, dalam pembahasan akhir zaman. Tentang akhir zaman. Ada banyak fitnah. Di dalam kitab Sahih Muslim juga ada pembahasan khusus tentang bermunculannya fitnah di akhir zaman. Pertanyaannya adalah, apa saja fitnahnya sehingga kok harus menjadi perhatian, keseriusan di karangan umat muslim? Kata Nabi, 33 tahun sebelum kedatangan Dajjal, di situ semua merajalela. Fitnah itu merajalela, kata Nabi. Kemaksiatannya, kemungkarannya, kezalimannya merajalela. Perzinahannya merajalela, kata Nabi. Dan orang-orang ketika itu semua saling membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang benar, kata Nabi. Itu Nabi yang bilang. Ahalla harama wa harrama halala. Tidak tahu lagi mana yang putih, mana yang hitam, tak nampak, kata Nabi. Itu 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. Pertanyaannya, ini udah mau datang belum Dajjalnya? Udah datang, Bu? Sudah datang belum, Pak, Dajjalnya? Dajjal beneran belum? Tapi Dajjal dalam bentuk maknawi, kata Nabi, yang kedua sudah datang. Dajjaluna kadzabun, kata Nabi. Para pendusta
manusia-manusia yang pendusta yang menyerupai Dajjal gitu. Itu bukan saya ngomong ya Bapak Ibu ya, itu Nabi yang ngomong. Orang-orang pendusta yang menyerupai Dajjal. Jadi pertanyaannya, kalau Dajjalnya udah datang belum? Sudah datang belum Bapak Ibu Dajjalnya? Sudah atau belum? Belum. Kalau orang yang bersifat Dajjalnya? Sudah ya. Kalau dalam pembahasan Dajjalnya Bapak Ibu, seorang sahabat pada masa Nabi pernah bercerita, dan Nabi pernah menyampaikan hadis ini. Kata Nabi dalam satu hadis, ada yang disebut dengan namanya Tamim Ad-Dari. Ada seorang pemuda bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini bertemu dengan yang disebut dengan Dajjal dalam satu muara, di satu pulau. Cerita ini kemudian diulang oleh Nabi kepada para sahabat. Hanya saja Dajjal itu sudah muncul, hanya saja belum keluar yang beneran. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, Dajjajil, kata Nabi. Dajjaluna bainad dajjajil. Apa maksudnya? Ada Dajjal di antara para dajjal, kata Nabi. Maksudnya apa? Ada munculnya Dajjal di antara para dajjal. Sebelum kedatangan Dajjal Akbar akan muncul Dajjal. Saya tak mau ngasih tahu siapa-siapa, dan jangan tersinggung. Kalau ada tersinggung berarti Dajjal dia itu. Apa kata Nabi? Fitnah yang paling besar nanti yang akan kalian temukan di akhir zaman sebelum datangnya Dajjal tersebut, merajalelanya kemaksiatan, kata Nabi. Bapak Ibu, yang disebut dengan merajalelanya kemaksiatan ini apa? Perzinahan di mana-mana. Sekarang saya tanya dulu nih Bapak Ibu nih. Sudah sering lihat orang berzinah belum? Sudah sering atau belum? Sudah. Di mana? Di TV. Hari ini film-film sama sekali tidak memberikan pendidikan yang baik bagi kita ataupun bagi generasi kita. Tolong Bapak Ibu, TV-TV-nya yang masih nonton, berhentilah. Menonton SCTV, Indosiar, Antv yang film-filmnya itu yang tidak senonoh, tak usah ditonton Bapak Ibu. Tidak usah ditonton. Kaum liberal, saya kasih tahu kaum liberal dulu Bapak Ibu. Salah satu liberalisme dan sekulerisme yang terjadi di dalam kehidupan kita terdapat pada perfilman. Kata guru saya, liberalisme, sekulerisme atau liberalisasi, sekularisasi, penjauhan nilai-nilai agama yang paling besar nampaknya ada dalam perfilman. Itu pergeseran nilai yang paling besar. Coba Bapak Ibu perhatikan, di mana dalam film tersebut yang ada filmnya laki-laki tidak bersentuh dengan perempuan. Cari filmnya. Film apa yang hari ini yang pernah dibuat oleh Indonesia yang laki-laki dan perempuan tidak bersentuhan? Atau cari aja film yang khusus laki-laki dan cari film yang khusus pemeran utamanya perempuan. Enggak ada. Semuanya ada laki-laki, ada perempuan, dan bercampur laki-laki dan perempuan. Betul apa salah? Menjadi nikmat, menjadi tontonan kita atau bukan? Dinikmati oleh keluarga atau bukan? Yang pertama, kata Nabi, maraknya kemaksiatan, perzinahan. Itu dalam film. Sekarang di luar film bagaimana Pak Ustaz? Perempuan hari ini dan laki-laki berboncengan yang bukan muhrim bebas. Perhatikan, zina. Kami tak berbuat zina Pak Ustaz. Lalu kalau pegangan tangan bukan zina yang bukan muhrim.
Zina apa tak zina? Bapak ibu punya anak perempuan, punya anak laki-laki kan Pak? Tolong ditegur anaknya yang keluar bersama pacarnya. Katakan ke mereka, pacaran itu penghuni, orang yang berpacaran penghuni neraka. Kalau bapak ibu sayang dengan anaknya, mulai besok kau putus. Kalau kau tak mau putus dengan dia, kau putus dengan aku gitu. Berani bapak ibu bilang begitu? Bapak ibu berani enggak bilang begitu sama anaknya? Kalau kau besok tak putus dengan pacarmu, mulai besok kau putus dengan bapakmu. Pilih mana? Pilih pacarmu atau pilih bapakmu? Apa kata anak tadi? Mending dengan pacar Pak. Ujung-ujung nikah lari dia. Saking tak patuhnya anak hari ini dengan orang tua, ketika tidak diberikan kebebasan dalam berpacaran, dia lebih memilih lari dengan sang pacar dan menikah. Namanya nikah sambil lari atau lari nikah, terserahlah, nikah lari atau lari nikah terserah. Zinakah itu zina? Kita lihat orang-orang hari ini bebas. Di tengah jalan berpelukan laki-laki dan perempuan, menganggap westernisasi budaya barat itu lebih baik. Tontonannya budaya barat, budaya Korea, budaya Jepang yang pakaiannya terbuka. Yang memang mohon maaf perempuan-perempuan berpakaian terbuka, yang laki-lakinya mohon maaf membuka mata bukan menutup. Ini yang kalau yang atu-atu ini mungkin lagak apa ya? Tapi belum tentu juga itu. Buktinya yang di televisi itu pemerkosa anak itu kakek-kakek itu umur 70. Umur 72 memperkosa cucu. Itu kakek-kakek. Bahasa lainnya Fuber berapa itu? Udah kakek-kakek itu. Fuber habis sebelum akhir hayat itu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sekarang pertanyaan kita adalah, betulkah perzinahan itu hari ini sudah merajalela? Bukan betul lagi Bapak Ibu. Jangan ada yang tersinggung ya Bapak Ibu ya. Yang kerja dimanapun, di instansi manapun, perhatikanlah. Perempuan-perempuannya mudah sangat berpegangan tangan dengan laki-laki, duduknya bersama, tidak lagi punya marwah, tidak punya lagi adab, bergandengan tangan, berpelukan, bersentuhan, bahkan mohon maaf kadang-kadang cipika-cipiki, dan kita biarkan Pak, dan kita biarkan. Dan kita membiarkan. Kadang-kadang khusus, ini kita berikan peringatan khusus kepada pemerintah. Tolong perempuan yang pakaian-pakaian dinasnya jangan sempit-sempit. Berpakaian tapi kok telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Sinfani min ahli nari lam arahuma. Dua hal kata Nabi yang tak akan aku lihat mereka di surga. Wala yasumurihuha, mereka tidak akan mencium bau surga. Satu di antara dua tersebut. Yang pertama pemimpin yang zalim. Dah lewat masanya. Pencoblosan maksudnya yang lewat. Yang kedua kata Nabi, perempuan berpakaian tapi kok telanjang. Sekarang Bapak Ibu saya mau tanya sama Bapak Ibu, banyak enggak perempuan yang hari ini berjalan pakai baju tapi telanjang? Celana lepis, celana jeans setan hantu belau yang dipakai itu. Kadang-kadang sekarang tak lagi Ustaz, tak pakai celana legend lagi dia Ustaz, tak pakai celana lepis lagi Ustaz. Terus pakai apa dia sekarang? Pakai celana legging. Lebih sempit dan lebih tipis daripada celana lepis. Oh itu tidak biasa, tak apa-apa Pak Ustaz. Masih ada lebih parah lagi apa? Celana pendek sampai ke paha. Yes. Jadi nanti Bapak Ibu itu masih biasa. Lebih berbahaya lagi nanti di akhir zaman itu nanti
Biasa-biasa saja orang-orang yang berpakaian, mohon maaf, cuman kutang sama kolor aja lagi. Sekarang Bapak Ibu saya kasih contoh. Bapak Ibu tengok sekarang perlakuan para artis sekarang. Anak mudanya artis kita sekarang bagaimana gaya hidupnya? Itu sebagai contoh, dan fansnya banyak. Gaya hidupnya seperti apa? Kita bukan lihat kaya miskinnya ya, tapi coba gaya hidup dia, berkelakuannya seperti apa, berpakaiannya seperti apa. Nampak ketiaknya pakai tank top, nampak pusatnya pakai celana sempit. Betul apa salah? Kehidupan yang seperti inilah yang ditonton oleh anak muda hari ini. Maka sangat leluasa bagi mereka. Akhirnya apa? Budaya yang dibawa oleh para artis tadi, itulah yang dipakai oleh anak muda hari ini. Dengan leluasa mereka berpakaian-pakaian sempit, terbuka. Memang pakai kerudung, tapi bajunya sempit, celananya sempit, nampak lekuk tubuhnya. Yang berpakaian gamis tertutup dicaci dan dimaki. Teroris tuh. Tapi yang berpakaian terbuka itulah yang kemudian disenangi. Coba dunia ini terbalik berapa derajat sekarang? 180 derajat Celcius terbalik. Kenapa saya katakan dunia ini terbalik? Karena begitu kondisi kita. Zaman dulu anti orang melihat yang namanya paha, ketiak. Mencari perempuan-perempuan yang berpakaian sempit itu susah. Kalau sekarang setiap gang ada. Enggak punya malu? Enggak, kami tak malu Ustaz. Kenapa tak malu? Ini tren masa kini gitu deh. Jadi sekarang tuh zinah tuh tren. Makanya sekarang Bapak Ibu dulu ada doli namanya. Sekarang tak pakai itu lagi Bapak Ibu. Kalau mau berzinah sekarang nih pakai prostitusi online. Prostitusi, coba Bapak Ibu bayangkan, tren hari ini itu adalah bukan hanya sekedar itu saja, sudah ada namanya prostitusi. Jangan salah, bukan pinjaman aja yang ada online sekarang, bukan judi aja yang online, bukan game aja yang online, prostitusi pun online. Cari HP, tengok aplikasinya, pesan, pilih perempuan-perempuannya, tekan tombol, bayangkan. Pertanyaannya, lebih leluasa perzinahan pada masa dahulu atau pada masa sekarang? Lebih leluasa mana perzinahannya, dulu atau sekarang? Sekarang. Bapak Ibu punya anak, masih sayang dengan generasi kita. Kalau masih sayang, tolong dijaga Bapak Ibu. Pakaiannya, pergaulannya. Jangan berikan kebebasan kepada anak perempuan ataupun laki-laki untuk keluar dari rumah itu. Kemana abang pergi bang? Oh, mau ketemu si Anu mak. Ada siapa kawan sekolah? Laki-laki itu perempuan. Perempuan mak. Ngapain? Tak ada, kami nak jalan sedikit aja, jalan-jalan sore. Bang, dosa. Kalau abang mau nikahkan dulu, setelah itu nak abang bawa keliling terserah. Sekarang tak. Uniknya orang tua hari ini, banyak yang membiarkan anak-anaknya, anak perempuannya dibawa oleh anak laki-laki belum menikah. Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, cara duduk dan berboncengannya mereka bagaimana? Sudah seperti suami istri. Sudah seperti. Kalau kita tidak mau memberikan larangan kepada mereka, kitalah orang yang telah melegalkan perzinahan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memberikan ketegasan kepada anak-anak, berarti Bapak Ibu telah melegalkan perzinahan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, sebelum datangnya Dajjal yang beneran,
akan bermunculan, kata Nabi, kemungkaran-kemungkaran itu merajalela. Apa contohnya kemungkaran-kemungkaran merajalela? Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, sebelum munculnya Dajjal atau sebelum datangnya hari kiamat, akan muncul masa-masa penuh dengan fitnah. Salah satu di antara fitnah-fitnah yang bermunculan, kata Nabi, kemungkaran merajalela. Apa maksudnya kemungkaran merajalela itu? Kita ambil contoh. Apa yang disebut dengan kemungkaran, Bapak Ibu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, dijawab dengan jujur. Bapak Ibu, ada kalimat di dalam Quran itu an-nahyu 'anil munkar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Betul ya? Ada namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil. Pertanyaan kita adalah, Bapak Ibu lebih banyak melakukan al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar? Yang ada di sini. Lebih banyak Bapak Ibu melakukan al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar? Jawab Bapak Ibu. Al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar? Hari ini yang banyak dilakukan orang adalah al-amru bil ma'ruf, bukan an-nahyu 'anil munkar. Kenapa? Karena melakukan an-nahyu 'anil munkar berat, tapi al-amru bil ma'ruf mudah. Sekarang kajian-kajian di Pekanbaru ini lebih banyak al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar. Jujur Pak, lebih banyak al-amru bil ma'ruf. Ayo Bapak Ibu, tingkatkan ibadah sholatnya, rajinkan sedekah. Betul apa tak betul? Sekarang saya tanya, ayo Bapak Ibu, besok kita gerebek rumah orang itu yang sedang berzina. Ayo kita gerebek yang di situ ada janda tapi tidak ada suaminya, kemudian membebaskan orang-orang laki-laki masuk. Ayo Bapak Ibu kita gerebek diskotik. Ayo Bapak Ibu kita gerebek tuh penjual minum khamar. Ada kita begitu hari ini? Ustaz, si anu tuh jual khamar. Udahlah, tidak usah ikut campur. Biarlah urusan dia. Itu urusan dia. Sekarang kita urus aja urusan kita, Pak Ustaz. Itulah umat muslim hari ini. Acuh dengan kemungkaran. Orang melakukan kecurangan di pasar, kita diam. Orang melakukan kecurangan di Indomaret, kita diam. Orang melakukan perbuatan-perbuatan kecurangan dalam berbagai macam tempat, kita diam. Betul apa salah? Orang melakukan suap, kita diam. Biarlah itu urusan-urusan mereka, kita. Orang melakukan korupsi, kita tahu, kita diam. Orang minum khamar di depan kita diam. Orang minum narkoba, orang narkoba, apalagi ganja, kita diam. Kenapa? Karena kita tak berani, Pak. Kita tidak berani. Karena apa? Karena yang dicekoki kepada kita al-amru bil ma'ruf, sehingga nahyu 'anil munkarnya kita tinggalkan. Gak berani, Pak. Ada orang berantem di sana. Hari ini tuh fenomena, Pak. Orang berantem itu bukan dilerai dulu, difoto dulu, masukkan dulu, diupload dulu. Baru kemudian setelah diupload baru dibantu. Sudah babak belur, orangnya udah mau mati, baru dibantu. Ada orang minum khamar, ada orang berzina. Sekarang Bapak Ibu, lihat orang tengah jalan, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin orang yang kita kenal, melakukan perbuatan yang salah, mohon maaf, ada kita menegur. Biarlah itu urusan dia, tanggunglah resiko nanti di akhirat. Bukan begitu. Kalau ada kemungkaran yang jelas di hadapan kita dan kita tidak menegur kemungkaran tersebut, kita juga bakal dipertanggungjawabkan. Betul apa salah? Apa kemungkaran yang lain yang terjadi hari ini? Betul perkataan Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman
Orang-orang banyak yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Melakukan kecurangan, melakukan penipuan. Kata Nabi kelak di akhir zaman, siapa mereka? Bapak ibu, ya khusus ibu-ibu yang pergi ke pasar. Saya ingatkan yang sering ke pasar, ibu-ibu, kalau nampak kecurangan dalam timbangan dan atau dalam apapun perkara jual beli, tegur. Hukum memperingati atau menasehati orang yang salah dalam melakukan perbuatan, hukum dia wajib. Marah dia Pak Ustadz, jangan beli di situ, cari tempat lain. Yang penting yang pertama sudah kita nasihati. Kalau dia tak mau mendengarkan nasihat kita, cari tempat lain. Tapi cuman tempat itu pula yang paling murah Pak Ustadz. Nah, itu masalah kita hari ini tuh. Kita lebih memilih murah daripada halal. Kita lebih memilih murah daripada benar. Lebih memilih murah daripada benar. Sama. Dalam pilkada kecurangan suap menyuap nyata. Setiap masjid mengatakan tidak haram suap, haram suap. Di lisan haram, di tangan ngambil. Untung pilkadanya sudah selesai. Coba kalau belum. Betul apa salah? Ibu-ibu ada yang mau ngaku enggak? Siapa yang terima suap? Siapa yang terima sembako dari para calon-calon pilkada kemarin? Enggak kan ada yang mau ngaku tuh. Dia cuman sedekahnya Ustaz. Sedekahnya kapan? Kalau mau sedekah, sedekahlah. Tak usah pakai embel-embel. Ini aku kasih sedekah. Tapi foto dia nempel di situ. La ilaha illallah, itu sedekah atau mau kasih gambar? Tapi orang enggak sadar. Nikmat-nikmat aja tuh. Iya. Karena dalam sembako tadi ada duitnya. Dan yang kayak gitu kita pilih. Kalau kita yang memilih dan kita menerima, kitalah orang yang melegalkan kemungkaran. Jadi Bapak Ibu yang menerima suap, berarti Bapak Ibu sudah melegalkan yang disebut dengan suap. Tapi saya kira di Masjid Amal Jariah insya Allah Bapak Ibunya tidak ada yang menerima suap. Tidak ada yang yang sedikit. Terimanya yang banyak. Tidak ada insya Allah di sini baik-baik semua. Amin. Ada yang nerima suap Bapak Ibu? Ada yang nerima sembako? Kita coba tanya dulu Bapak sama ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini banyak yang apa nih? Ibu-ibu ada yang banyak nerima mukena, jilbab, baju, sejadah? Enggak ada. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Allah selamatkan kita Bapak Ibu. Enggak ada di sini Ustaz, di belakang yang ada. Itu lain cerita. Coba bayangkan. Ketika suap itu di depan kita, ada enggak kita yang berani menegur mereka? Bang, abang ini melakukan suap. Haram hukum suap itu, abang besok neraka. Enggak ada kan kita katakan begitu kan? Enggak lah bang, aku enggak terima. Yang penting aku enggak terima. Nah, itulah kita hari ini Bapak. Kita memang tidak menerima, tapi kita tidak menerima. Mengapa kok kemungkaran seperti ini merajalela? Karena diamnya orang-orang yang mengerti. Bapak Ibu mengerti tapi Bapak Ibu diam. Sehingga mohon maaf, begitulah kemungkaran merajalela. Jadi Bapak Ibu, kenapa kemungkaran, kejahatan, kezoliman merajalela? Itu karena diamnya orang-orang yang mengerti. Kenapa kok di rumah sebelah itu kok orang-orang laki-laki ramai datang ke rumah dia? Padahal dia janda, suaminya tak ada. Banyak orang berdatangan ke situ. Ngapain orang datang-datang rombongan ke sana? Ternyata mengunjungi perempuan tersebut. Pertanyaannya adalah, boleh enggak perempuan yang tidak punya suami dikunjungi oleh laki-laki? Enggak boleh. Tapi Bapak Ibu kan diam. Karena Bapak Ibu diam, maka semakin banyaklah laki-laki yang berdatangan. Yang tadinya cuma satu rumah, besok sudah jadi 10 rumah. Kenapa? Karena diamnya kita orang-orang yang mengerti. Makanya kenapa perzinahan itu bisa begitu bebas? Karena mohon maaf, aturan-aturan dari pemerintah, guru, orang tua terhadap anak kita
kita tak berikan ketegasan. Yang kedua, itu contoh kezuliman, kemungkaran yang merajalela. Apakah ada kemungkaran yang lain yang merajalela, Ustaz? Banyak. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu yang namanya khamar, riba, itu menjadi hal yang biasa. Dosa besar yang anggap dibiasa-biasakan atau yang dianggap biasa. Apa contohnya? Minum khamar. Apa contohnya? Riba. Apa contohnya? Barang-barang yang haram. Apa contohnya? Memakan yang bukan yang tidak halal. Apa contohnya? Tersebarnya yang syubhat-syubhat. Bapak Ibu kalau masuk, Bapak Ibu kalau belanja, itu memperhatikan label halal atau tidak? Tidak kan? Itulah umat muslim hari ini. Kenapa kita katakan begitu? Yang pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Kalau ada seorang muslim memperhatikan kehalalan satu makanan, kira-kira itu iman atau bukan? Iman atau bukan? Iman. Sekarang pertanyaannya adalah, kita ini umat muslim, kita perhatikan tak label halal itu? Kita perhatikan tak kehalalan dan kebaikan satu produk itu? Jarang. Masuk salah satu tempat makan misalnya. Wah, ini enak nih Ustaz. Tanya dulu, sudah ada label halalnya belum? Beli roti mereknya Brittok. Bapak Ibu tahu roti Brittok? Alhamdulillah kalau tak tahu, senang hati saya. Tahu Bapak Ibu Brittok? Enggak tahu ya? Ada roti di mall-mall itu yang tidak ada label halalnya. Banyak sekali yang beli. Senang. Kenapa kok senang? Enak Ustaz. Umat muslim membeli sesuatu, tidak mau memikirkan tentang kehalalan dan keharaman satu produk tadi, maka bisa dikatakan iman dia lemah. Iman dia lemah. Yang kita makan harus yang halal-halal. Apa penyebabnya kok bisa begitu? Iman kita lemah. Apa penyebabnya lemahnya iman? Kok kita biasa-biasa saja dengan kemungkaran, dengan pezinahan, dengan kemaksiatan? Kenapa? Perhatian umat muslim terhadap agama berkurang sedikit demi sedikit di akhir zaman. La yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasm. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal kertas. Orang baca Quran tapi tak paham. Orang tahu isi Al-Quran tapi tak menjalankan. Orang tahu Islam punya nilai, tapi mereka tak mau mengaplikasikan. Apa contohnya? Contohnya, dalam Islam jilbab itu wajib atau sunnah? Wajib. Masih banyak enggak perempuan yang tak berjilbab? Berpakaian-pakaian sempit itu dalam Islam boleh tak? Tidak. Tapi rata-rata orang pakai sempit apa lapang? Sempit. Kalau bisa tak usah pakai pakaian. Yang uniknya lagi sekarang nih, pakai celana pendek, pakai baju pendek, pakai kerudung. Nah, itu memanglah sakit betul. Pakai celana pendek, roknya di bawah lutut sedikit. Roknya di bawah lutut sedikit. Bajunya lengan pendek. Pakai kerudung. Ada enggak Bapak Ibu lihat begitu? Bukan ada lagi kan? Laki-laki, sekarang banyak laki-laki pakai celana pendek, lutut nampak, pusat nampak, biasa aja tuh. Bapak Ibu, bapak-bapak kira yang punya aurat tuh cuman perempuan saja. Laki-laki juga punya aurat Pak. Dari pusat ke bawah, tutupi pusat, tutupi lutut. Itu aurat laki-laki meskipun tak banyak. Pertanyaannya adalah, secara aurat begitu saja sudah banyak yang terbuka. Apalagi
yang lain. Apalagi bapak-bapak sekarang, karena pembahasan auratnya lebih kencang pada perempuan, sehingga laki-laki nampaknya bebas-bebas saja pakai celana pendek, lutut nampak, pusat nampak. Kalau badan kekar masih mending, laput buncit, hitam, bungu, hidup lagi. Tidak begitu. Tidak begitu. Atau sering keluar rumah tanpa pakai celana pendek. Mulai hari ini malulah kita keluar pakai celana pendek yang nampak lutut dia dan nampak pusat dia. Karena aurat kita laki-laki dari pusat sampai lutut tutupi. Jadi Pak Ustaz, apa yang harus kita lakukan sekarang? Merajalelanya fitnah, merajalelanya kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, tetap istiqamah dalam belajar. Karena itu kunci, Pak. Itu kunci. Ilmu itu kunci. Ilmu adalah kunci. Yang kedua Bapak Ibu, perkuat iman. Bagaimana cara memperkuat iman? Cara memperkuat iman adalah tetap berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada kajian di Masjid Amal Jariah, orang yang datang tuh itu saja misalkan, maka salinglah membangun komunikasi antara satu dan yang lain, dan saling mengingatkan antara satu dan yang lain dalam kebaikan. Jangan perbanyak mencaci memaki, tapi perbanyak mengingatkan antara satu dan yang lain dan saling menasihatkan. Terkhusus ibu-ibu sama. Ibu-ibu juga begitu. Ini lihat wajah-wajah ini Bapak Ibu yang di dalam masjid hari ini. Mereka semua berhak memberikan satu syafaat untuk kawan-kawan dia. Bapak Ibu punya satu syafaat untuk kawan-kawan yang baik di antara kita. Aku tak lihat Pak Imam tadi di masjid. Mana Pak Imam ya? Di surga. Ketika tak lihat Pak Imam di surga, besok, ya Allah, mana imam kami yang dulu sering imam di Masjid Amal Jariah, ya Allah. Kami berharap dari jamaah-jamaah Amal Jariah, ya Allah, imam kami masuk ke dalam surga. Dapat satu syafaat imam tadi, ditarik. Pak Imam, yuk, masuk surga lagi. Alhamdulillah. Begitulah Bapak Ibu syafaat. Khalil itu artinya teman. Kata Nabi dalam hadisnya, maka bertemanlah dengan orang-orang yang seagama dengan kita. Maksudnya, orang-orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Jangan berkawan dengan orang yang tak berpegang teguh dengan nilai agama. Misal, ada mohon maaf. Ada pelaku koruptor. Bapak Ibu berkawan dengan pelaku koruptor tadi. Ada dua kemungkinan saja. Kalau iman Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu selamat. Kalau iman Bapak Ibu tidak kuat, Bapak Ibu yang ikut. Tinggal pilih mana, pilih selamat atau pilih ikut. Pilih selamat atau pilih ikut. Sama. Ada orang pezina, berkawan kita dengan orang bezina tadi. Disalahkan tak dalam agama kalau kita berkawan dengan mereka? Agama tidak melarang kita berkawan dengan siapapun, tapi dengan catatan dia harus memperkuat imannya. Kalau dia iman dia tak kuat, dia ikut. Kalau iman dia kuat, dia akan yang mengajak orang. Tapi kalau iman dia tak kuat, dia yang diajak oleh orang. Maka Bapak Ibu, perkuat iman. Yang kedua, iman ini Bapak Ibu turun naik. Cara mengokohkan dan mengistiqomahkan itu, berkumpullah bersama orang-orang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul dengan ibu-ibu. Kalau kita salah, ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita salah, siapa yang mau mengingatkan? Gak ada, Pak. Sampai di sini paham, Pak ya? Yang kedua, berilmu, beriman. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir. Apa yang terakhir itu? Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Maksudnya apa Pak Ustaz? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua, kembali kepada hadis.
kepada sunnah, kembali kepada nilai-nilai kesunahan Nabi. Karena kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, akan hilang dari umatku orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Orang acuh dengan sunnah-sunnah Nabi, orang tak suka lagi dengan sunnah-sunnah Nabi, orang tak suka lagi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dahulu. Nabi dulu suka bersiwak, orang sekarang suka pakai batu. Bukan pakai sikat gigi lagi, pakai batu. Orang pakai siwak dianggap aneh. Orang pakai jenggot dianggap aneh. Orang tak pakai jenggot biasa aja. Orang pakai jubah dianggap aneh. Orang pakai cadar dianggap aneh. Ada orang poligami dianggap aneh. Padahal pada masa Nabi itu biasa. Biasa. Sunnah-sunnah Nabi semua. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan sekarang. Sunnah Nabi yang kita lakukan oleh masa dahulu dianggap biasa, masa hari ini dianggap aneh. Dianggap aneh. Itulah keadaan kita hari ini Bapak Ibu. Fenomena-fenomena yang terjadi. 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita perkuat keilmuan kita. Yang kedua, kita perkuat keimanan kita. Yang ketiga, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, agar kelak di akhir zaman kita bisa selamat.